Selamat datang di Kabar Padek siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Padek siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sana, kita awali Kabar Padek siang ini dengan informasi pertama. Tak perlu lagi khawatir soal biaya transportasi saat dirujuk ke rumah sakit. Kini pemerintah Kota Pariaman resmi menghadirkan program lanjut untuk memudahkan warga mendapatkan layanan kesehatan. Pemerintah Kota Pariaman meluncurkan program inovasi lanjut atau layanan antar jemput bagi pasien warga Kota Pariaman yang tidak mampu berobat ke RSUD Sadikin Kota Pariaman. Program ini diresmikan oleh Wali Kota Pariaman, Yota Balat, bersama Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, di halaman Balai Kota Pariaman. Lanjut memberikan layanan transportasi medis darurat dan rujukan secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan lanjutan. Melalui program ini, masyarakat tidak perlu lagi memikirkan biaya transportasi saat dirujuk ke rumah sakit setelah menjalani pemeriksaan di puskesmas. Pasien cukup menunggu jemputan di puskesmas sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Armada listrik yang digunakan juga telah dilengkapi fasilitas medis yang memadai dan didampingi tenaga kesehatan profesional selama perjalanan. Kita mau launching mobil Rumah Sakit Sadikin ya, antar jemput pasien. Lanjut namanya, antar jemput pasien. Ini kita gunakan untuk menjemput para pasien yang dirujuk nantinya ke Rumah Sakit Sadikin. Kita ambil, kita bawa dari puskesmas, kita antar ke Sadikin, nanti kita antar lagi ke puskesmas. Jadi selalu mudah-mudahan layanan kesehatan Kota Pariaman mulai berangsur-angsur untuk maksimal untuk masyarakat Kota Pariaman, terutama warga miskin. Jadi mudah-mudahan ini bagus, lanjut layanan ke depan kita tambah. Ya Mbak Nonga yang izin? Ya. Kita tambah untuk masyarakat Kota Pariaman. Yang penting masyarakat Kota Pariaman bisa sehat. Oke? Kita tes drive dulu Pak. Kita tes drive dulu. Kemana langsung Pak? ngambil pasien di Puskesmas Paua. Oke, dengan Paua. Saya stopirnya. Kita sudah mengantar pasien. Nanti setelah berobat di Rumah Sakit Sadikin ya. Nanti setelah berobat, nanti diantar lagi oleh mobil lanjut. Layanan antar jemput pasien Rumah Sakit Umum Dr. Sadikin, Kota Pariaman. Berita kedua, program Satu Rumah Satu Hafiz di Kota Pariaman kini memasuki tahap penting. Sebanyak 11 tim diterjunkan untuk memastikan program ini berjalan tepat sasaran. Sebanyak 11 tim akan melakukan monitoring program unggulan Satu Rumah Satu Hafiz dengan verifikasi dan pemetaan langsung ke sekolah-sekolah sekota Pariaman. Kegiatan ini dilepas oleh Wali Kota Pariaman, Yota Balat, bersama Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, di Aula Balai Kota Pariaman. Langkah ini menjadi wujud komitmen keduanya dalam menyukseskan program unggulan Balat Mulyadi sekaligus menjaga kualitas dan keberlanjutan penguatan keagamaan, serta mencetak generasi Qur'ani di Kota Pariaman. Proses verifikasi dijadwalkan berlangsung selama 5 hari mulai 21 hingga 25 Juli 2026.
11 tim dibentuk berdasarkan keseimbangan beban kerja, bukan wilayah kecamatan, agar proses verifikasi berjalan objektif dan efektif. Seluruh sekolah di Kota Pariaman akan mendapatkan perhatian dan verifikasi secara merata. Program Satu Rumah Satu Hafiz merupakan bagian dari visi Kota Pariaman Risalah, beriman, soleh, dan berakhlak dengan tujuan agar setiap keluarga di Pariaman memiliki setidaknya satu anggota keluarga yang menjadi hafiz Al-Quran. Ini adalah satu rumah satu hafiz. Ini adalah misi atau visi kita yang paling utama, yaitu menjadikan Kota Pariaman sebagai kota risalah, beriman, soleh, dan berakhlak. Nah, kami terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu, tim monitoring dan khususnya kepada Pak Kemenak. Ya, jadi Pak Kemenak ini harus Bapak Kemenak kawal nih Pak Kemenak. Ya, karena Pak Kemenak adiknya. Nah, pada hari ini, adapun tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui sejauh mana dan seberapakah anak-anak yang telah belajar dan menghafal Quran bisa kita ketahui berapa juz di masyarakat. Ini itu dapat beberapa hal yang disampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tim monitoring Satu Rumah Satu Hafiz Kota Pariaman pada hari ini pukul 10.25 tanggal 7 Juli 2006 secara resmi kami nyatakan dilepas. Berita selanjutnya, kobaran api melahap sebuah rumah di Parupuk Tabing, Padang. Kerugian ditaksir mencapai setengah miliar rupiah, namun petugas berhasil mencegah kebakaran meluas. Kebakaran terjadi di sebuah rumah di Kompleks Wisma Indah 3H12, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Rabu 22 Juli, Kepala Bidang Operasi dan Sarana Prasarana Damkar Kota Padang, Rinaldi, menyatakan laporan pertama diterima pukul 15.49 WIB. Hanya 1 menit kemudian, armada langsung bergerak dan tiba di lokasi pukul 16 WIB setelah menempuh jarak sekitar 8,4 km. Api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 30 menit dan penanganan selesai pukul 16.34 WIB. Sebanyak 5 unit armada dan 75 personel dikerahkan untuk mencegah api merambat ke 8 bangunan di sekitarnya. Rumah milik Ermiati N, 78 tahun, seorang PNS, mengalami rusak berat dengan luas area terdampak sekitar 300 meter persegi. Kerugian material diperkirakan mencapai 500 juta, sementara aset senilai sekitar 2 miliar di sekitar lokasi berhasil diselamatkan. Tidak ada korban jiwa, korban luka maupun warga yang mengungsi. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Damkar juga menghimbau masyarakat agar selalu waspada dan segera melapor jika menemukan tanda-tanda kebakaran, karena kecepatan pelaporan sangat membantu meminimalkan kerugian. Berita selanjutnya, Dharma Wanita Persatuan diminta tak sekedar menjadi tempat berkumpul. Wali Kota Pariaman menegaskan organisasi ini harus mampu melahirkan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Pariaman, Yota Balat, saat pelantikan kedua dan pengurus Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kota Pariaman masa bakti 2024 sampai 2029 di Aula Balai Kota Pariaman, Rabu 22 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, Ketua DWP Provinsi Sumatera Barat, NY Arimbi Ari Yuswandi, melantik NY Nelvia Afrizal sebagai Ketua DWP Kota Pariaman beserta jajaran pengurus.
Yota Balat berharap kepengurusan baru mampu membangun organisasi yang solid, aktif, dan inovatif. Menurutnya, DWP harus menjadi mitra pemerintah dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Ia juga mengajak DWP memperluas peran di tengah masyarakat termasuk melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah dan pembinaan generasi muda agar terhindar dari pengaruh negatif. Organisasi lawan kita ini sekali lagi saya sampaikan, tidak hanya setan seremonial kumpul-kumpul ada kayak arisan habis bubar, bukan. Yang pertama saya mengharapkan bahwasanya bikin satu inovasi ya. Inovasi di mana? Bahwasanya ada wanita adalah satu organisasi yang mandiri, sesuai dengan lagu, sesuai dengan naskah pelatihan. Nah, mandiri bagaimana? Ciptakan inovasi yang bisa selaras dengan visi-misi wali kota. Kalau seandainya memang ada kota Pareman di banyak kota yang salah, ciptakan bagaimana Ibu Dewi ini bisa membuat satu gebrakan sehingga bisa menjalankan diri dengan program-program wali kota Pareman. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada anggota Gabungan Persatuan, jaga persatuan kesatuan. Berita selanjutnya, bus pengangkut sayur tujuan Pasaraya mengalami kecelakaan di Padang. Kendaraan itu menghantam pohon hingga tiang lampu pembatas jalan pada dini hari. Kecelakaan terjadi pada Kamis dini hari 23 Juli 2026 di Jalan Adinegoro Lubuk Buaya, Kota Padang. Sebuah bus Pariaman yang mengangkut sayur menuju Pasaraya dilaporkan menabrak pohon dan tiang lampu pembatas jalan. Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai penyebab kecelakaan maupun kondisi para penumpang dan supir. Peristiwa ini menjadi perhatian warga yang melintas di lokasi. Pihak berwenang masih melakukan penanganan dan pendataan terkait insiden tersebut. Berita selanjutnya, Tanah Datar kembali mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Kali ini, Kemendagri menilai daerah ini sebagai salah satu yang tercepat dalam merealisasikan anggaran pemulihan pasca bencana. Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, karena dinilai menjadi salah satu daerah tercepat dan paling tanggap dalam menyerap serta merealisasi anggaran transfer keuangan daerah atau TKD tambahan untuk pemulihan pasca bencana. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh staf khusus Menteri Dalam Negeri bidang politik dan media,
Castorius Sinaga saat melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan data TKD tambahan di Indojolito, Batu Sangkar, Rabu 22 Juli 2026. Pengakuan dari Kemendagri ini menjadi bukti atas respon cepat pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mempercepat proses pemulihan pasca bencana melalui pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran. Harapan kami ya dalam TKD tahun 2026, 2027 juga ada TKD tambahan. Tapi alhamdulillah dengan adanya TKD tambahan ini tentu kami bisa agak leluasa untuk membagi semuanya untuk bisa memperbaiki sedikit demi sedikit, baik itu sawah, baik itu irigasi, baik itu jalan-jalan, baik itu jembatan maupun rumah. Jabatan bukan tentang seberapa banyak rapat yang kita hadiri, tetapi seberapa banyak persoalan masyarakat yang berhasil kita selesaikan. Ya, ukuran keberhasilan kita bukanlah banyaknya program yang dibuat, melainkan banyaknya senyum masyarakat yang merasakan. Terima kasih. Pembangunan kantor dinas pertanian yang terbakar dan alat berat juga bisa digunakan, Mbak? Ya, sangat bisa. Ya. Nanti mungkin Pak dari Kemendagri itu yang menjawab. Ya. Baik, anggaran ini fleksibel, APBD fleksibel. Jadi sepanjang kemudian darurat mendesak boleh, walaupun tidak ada KPD, tidak ada PPAS. Contoh kayak kebakaran, itu masuk bencana non alam. Jadi bisa digunakan TKD tambahan ini untuk membangun KPD. Bahkan habis pun TKD tambahan, BTT bisa digunakan. Kita mau di darurat mendesak. Berita selanjutnya, sebuah mobil tiba-tiba terbakar di 50 kota pada Kamis pagi. Dugaan sementara api dipicu oleh gangguan pada sistem kelistrikan kendaraan. Peristiwa ini terjadi di Pangkalan Kota Baru, Kabupaten 50 Kota, Kamis pagi 23 Juli. Satu unit mobil milik warga Kota Pekanbaru Riau dilaporkan terbakar. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh gangguan pada sistem kelistrikan kendaraan hingga api dengan cepat membesar. Hingga kini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai adanya korban maupun besarnya kerugian akibat insiden tersebut. Peristiwa ini masih menjadi perhatian dan menunggu informasi resmi dari pihak terkait. Berita terakhir dikutip dari @info.sumbar. Kericuhan terjadi di Universitas Fort Denkok, Bukit Tinggi. Sengketa lahan antara yayasan dan pemerintah kota Bukit Tinggi memicu ketegangan hingga dugaan aksi kekerasan terhadap dosen dan petugas security. Insiden terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 saat pemerintah kota Bukit Tinggi bersama Satpol PP melakukan kegiatan pengamanan aset yang diklaim sebagai milik pemerintah daerah. Kericuhan menjadi sorotan setelah video yang memperlihatkan ketegangan di lingkungan kampus beredar luas di media sosial. Dalam rekaman, puluhan personel Satpol PP terlihat berada di area kampus. Adu argumen dengan sivitas akademika kemudian memanas hingga terjadi aksi saling dorong. Seorang pria yang disebut sebagai dosen Universitas Fort Denkok juga tampak mengalami kontak fisik saat dipegang dan ditarik oleh sejumlah personel Satpol PP. Penasehat hukum Universitas Fort Denkok, Guntur Abdurrahman, menyebutkan insiden bermula ketika aparat memasuki kawasan kampus untuk memasang plang pada lahan yang menjadi objek sengketa antara yayasan dan pemerintah kota Bukit Tinggi. Menurutnya,
aparat masuk tanpa persetujuan pihak universitas sehingga memicu penolakan dari Civitas Akademika. Dosen Universitas Fort Depok, Erit Ravendra, yang juga menjabat Kepala Bagian Sarana dan Prasarana, mengaku menjadi orang pertama yang mendatangi lokasi dan mempertanyakan kedatangan aparat, yang dijawab sebagai kegiatan pemasangan pelang pengamanan aset milik pemerintah Kota Bukit Tinggi. Yang kami laporkan tadi di Polresta itu pertama orang yang menginstruksikan atau memerintahkan. Yang kedua orang yang memberikan fasilitas terjadinya tindak pidana. Yang ketiga pelaku langsung. Jadi dari tiga aspek itu, yang pertama itu jelas pimpinan tertinggi yang memimpin langsung operasi tadi itu wali kota. Terus di situ ada juga camat, lurah juga ada, dan kepala BPN kabarnya juga ada, komandan Pol PP, dan juga pelaku yang langsung melakukan kekerasan. Jadi selain kekerasan juga ada di situ intimidasi, pengancaman, perampasan handphone. Nah, kalau korban kekerasan ada banyak tadi, cuma yang kita laporkan hanya korban 4 orang. 4 orang itu videonya jelas, tidak bisa lagi mengelak di situ. Tapi kalau korban sebenarnya banyak, mahasiswa juga ada jadi korban, bahkan dosen perempuan itu diancam dan diintimidasi. Nah, ini miris sekali kita. Ya, apa yang dilaporkan itu? Kekerasan bersama-sama terhadap orang dan barang, dan juga ada perusakan satu lagi, perusakan. Nah, itu pidana utama yang kita laporkan. Tetapi dalam peristiwa ini sesungguhnya terjadi kumulasi tindak pidana. Selain kekerasan bersama-sama juga memasuki pekarangan tanpa izin, ini lompat pagar, masuk pekarangan orang lompat pagar, pengancaman juga. Jadi ada tiga tindak pidana. Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di kabar pada siang berikutnya.